Wis, mantap. Hehe. Kok lo nggak pakai alat podcast lo sih? Pakai dong. Masalah ini, Ya. Jadi halo semuanya, kita sama Joko Anwar di sini. Kemarin kita udah banyak banget dengar cerita tentang pengalaman produksi. Ada yang ngikut-ngikut, ada yang pertama kali produksinya nyetrika baju, ada yang pertama kali produksinya memang nulis skenario, tapi sebelumnya dia tidak percaya diri dengan film sebagai jenjang karir. Udah macam-macam nih. Nah, sekarang giliran Mr. Joko Anwar akan sharing soal pengalaman produksi pertamanya. Lo orangnya believable sama film kan dari dulu ya, kalau dengar-dengar ceritanya. gue memang dari kecil suka film ya. Dari umur 5 tahun gue udah jalan sendiri ke bioskop waktu itu. Dari rumah gue ke bioskop, namanya Remaja Teater. Itu jalan sekitar 45 sampai 1 jam ya. Hmm. Eh, Orang tua gue nggak tahu bahwa gue sering jalan kaki sendiri ke bioskop. Sampai gue umur 7 tahun tuh baru ketahuan. Setelah 2 tahun gue jalan sendiri, terus gue ketahuan bahwa gue sering ke bioskop sendirian. Akhirnya gue diantar sama bokap gue. Jadi setiap hari Minggu itu ada matinee show. Kalau bioskop mulainya biasanya sekarang kan jam 12 ya. Kalau Hmm. dulu ada yang jam 9 pagi, matinee show, jadi film-film lama gitu, dan biasanya bayarannya lebih murah, dan gue diantar ke situ gitu. Dan tentunya walaupun gue diantar sama bokap gue setiap hari Minggu, sekali nonton dalam 1 minggu ke bioskop nggak cukup, jadi gue sering tetap jalan kaki juga. Kalau misalnya gue punya duit, uang jajan gue kumpulin, gue bisa beli tiket, gue nonton di dalam bioskop. Kalau enggak, gue nonton dari... Jadi zaman dulu karena nggak ada AC, kita pakai kipas angin, jadi ada ventilasi, jendela ventilasi gitu yang panjang-panjang di dekat tanah Hmm. justru. Hmm. Jadi gue sama temen gue dulu namanya Daud, gue sering nonton lewat dari lubang angin itu. Jadi ya memang dari kecil gue suka film. Dulu kan masih bodoh ya, gue nggak tahu bahwa film itu ada yang bikin, ada sutradara, ada penulis skenario. Gue kira itu real life dan somehow bisa ditangkap dalam layar gitu. Jadi Hmm. setelah gue cukup besar dan gue tahu bahwa ternyata film itu ada yang bikin, ada namanya sutradara, penulis skenario, gue langsung kepingin jadi pembuat film pada waktu itu. Jadi dari mulai SMP, SD sebenarnya gue udah tertarik dalam hal. Dulu mungkin karena zaman nggak kayak zaman sekarang gampang banget orang bisa dapetin kamera dari handphone, bisa syuting video. Kalau di zaman dulu nggak ada, jadi dulu tuh gue larinya ke teater. Jadi dari SD, kalau misalnya ada acara-acara di sekolah, gue bikin sandiwara-sandiwaraan gitu. SMP lebih serius lagi, gue punya teater dan gue bikin untuk acara-acara sekolah gitu. Dan waktu itu karena gue les bahasa Inggris terus dikasih beberapa buku eh, cerita dari Shakespeare yang disederhanakan, dan itu yang gue adaptasi menjadi sandiwara di sekolahan gitu. Kayak The Merchant of Venice tuh termasuk salah satu yang gue adaptasi menjadi sandiwara di sekolah. Sampai akhirnya gue bikin cerita sendiri, gue nulis skenario sendiri. Gue waktu itu nggak tahu skenario itu bentuknya seperti apa. Gue cari di perpustakaan dan sekolah juga nggak ada, dan akhirnya gue ke perpustakaan provinsi pada waktu itu di Medan, dan gue dapet satu naskah teater itu yang gue jadikan bahan untuk belajar format untuk bikin skenario gitu. Jadi bikin skenario pada waktu itu secara insting aja, gue nggak tahu tentunya yang namanya struktur, karakterisasi, tapi gue tahu formatnya secara teknis, jadi gue ketik pakai mesin ketik dan gue bikin beberapa sandiwara radio gitu. Jadi memang gue dari kecil suka film, tentunya Lo? seperti kita dulu yang hidup di tahun 80-an ya. Dulu kalau mau nonton film, kalau nggak di bioskop, kita nonton lewat video ya, VHS. Hmm. Hmm. Pada waktu itu tentunya VHS player adalah sesuatu yang luxurious banget. Gue sampai sakit 3 kali
Jadi gue dibeliin VHS player itu ketika gue kelas 3 SD, umur 10 tahun. Gara-garanya dulu kalau 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 misal nonton video gitu, jadi di dekat rumah gue ada orang yang lumayan tajir gitu. Dia punya Hmm. warung jual sembako, jual beras, minyak tanah, bumbu-bumbu gitu. Dan cuman dia yang punya VHS player dulu di kampung kampung gue di Medan. Terus kalau kalau misalnya dia lagi muter film, film kungfu, film action, semua anak-anak ngintip dari jendela gitu, Hmm. ngintip dari jendela. Dan kebetulan gue termasuk anak yang dia sukai pada waktu. Jadi gue sering akhirnya gue diajak nonton di dalam rumah. Jadi gue Hmm. nonton di dalam rumah, sementara anak-anak lain, teman-teman gue nonton dari jendela. Dan gue seneng banget gitu. Dan gue sambil nonton, sambil sambil ngeledekin teman-teman gue yang nonton dari jendela gitu. Tapi suatu hari gue bikin kesalahan dan akhirnya gue nggak boleh nonton di dalam rumah lagi. Jadi gue nonton juga kembali ke dalam dari jendela gitu. Dan akhirnya gue sakit 3 kali karena kepingin banget VHS player. Akhirnya gue dibeliin sama nyokap gue. Nyokap gue nggak tahu dapat duit dari mana waktu itu. Akhirnya gue dibeliin VHS player ketika gue kelas 3 SD. Itu ceritanya, Mat. Lu sandiwara itu as a director atau penulis aja atau main juga atau gimana? Sebagai director, penulis skenario, dan main. Oh, seperti Mm-mm. ini ya profesi lu hari ini ya. Iya, tapi bahkan pada waktu itu kalau misalnya gue udah nulis dan ngedirect sandiwara teater, gue main juga, tapi gue nggak memilih jadi peran utama. Gue memilih peran yang kecil aja gitu supaya gue lebih bisa konsentrasi di belakang layar. Lu mendapatkan VHS Begitu. itu dari mana? Berapa? Berarti? VHS kasetnya Ah, maksudnya. ah, Kasetnya dulu jadi ketika gue SD tentunya ada beberapa teman gue yang punya VHS juga walaupun nggak tinggal di kampung gue. Kalau dulu tuh keren, jadi kalau misalnya ke sekolah bawa VHS yang kita sewa. Nah, dulu itu satu VHS nyewanya harganya Rp1.000 normalnya. hmm. Tapi 1.000 itu cukup cukup mahal gitu. Jadi ada sebuah sebuah toko penyewaan kaset VHS video yang harganya murah Rp500, tapi nggak ada teksnya, nggak ada subtitles gitu. Hmm. Jadi gue sering pergi ke situ untuk nyewa kaset VHS yang nggak ada teksnya, Rp500. Tapi ketika orang-orang tahu, teman-teman gue tahu bahwa ternyata gue sewa VHS yang lebih murah karena nggak ada teksnya, mereka jarang mau tukeran sama gue Tukeran. karena mereka nggak tahu mau ngomong apa gitu. Dalam sebulan lu bisa menyewa berapa film? Wah, banyak banyak nggak nyewa, biasanya tukeran nih. Dan dulu itu ada akhirnya beberapa tahun setelah gue beli kaset VHS tuh ada orang yang membajak VHS, terus mereka bawa kaset-kaset VHS banyak banget dalam tas yang gede banget, mereka keliling-keliling kampung gitu. Hmm. Dan itu lebih lebih murah, dan kalau misalnya lo bisa ngebalikin dalam hari yang sama, lo bisa dapat satu judul lagi gratis gitu, bisa gitu. Jadi Hmm. mungkin dalam seminggu gue nonton dari kaset VHS itu sekitar 5 ya, mungkin 5-an lah, rata-rata 5 film dari VHS gitu dalam seminggu Nah, ketika gitu. ketika lu kan berarti ketika masa-masa itu kan hampir nyaris nggak ada film Indonesia ya. Lo lo tetap yakin Eh, bahwa kemudian hari lo akan direct gitu, akan jadi filmmaker. justru Justru lebih banyak film Indonesia zaman dulu yang diputar di bioskop yang gue datengin. Hmm. Karena memang pasarnya lebih suka film Indonesia. Karena itu kebetulan zaman dulu film Indonesia kan dianggap film kelas 2 ya. Dan teater bioskopnya juga bioskop kelas 2 murah. Jadi penontonnya juga lebih memilih film Indonesia. Gitu. Film-film Indonesia yang ditawarkan kebanyakan film-film horor tentunya. Gue inget banget gue nonton beberapa judul di bioskop kayak Cincin Berdarah, Pengabdi Setan, semua film-film Barry Prima tuh pasti rame banget yang nonton. Dan kalau nonton ya kayak bener-bener ke suatu pengalaman yang luar biasa, orang tepuk-tepuk tangan kalau misalnya jagoannya dateng, kalau hantunya kalah gitu. Jadi iya lebih banyak film Indonesia, Mat.
Ya, ini berarti periode 80-an ya. Iya. Terus ketika lo pas SMA, lo ada bersinggungan sama film. Tapi kan waktu itu belum digital, belum terlalu ada ya untuk perlengkapan buat syuting. Enggak, belum ada. Jadi SMA gue masih bikin teater waktu itu. Hmm. Masih bikin teater dan gue pertama kali pegang kamera video, dulu handycam, video Hmm. 8. Itu ketika gue, eh oh bahkan juga bukan, belum video, itu masih VHS recorder dulu. Jadi ada kamera, isinya kaset VHS, itu gue pegangnya pertama kali ketika gue di US. Jadi gue ikut pertukaran pelajar pada waktu itu. em, gue berhasil dikirim ke West Virginia gratis dulu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada duit nggak bisa berangkat. Tapi waktu itu gue kebetulan dikasih gratis, mungkin karena mereka tahu gue miskin. Jadi waktu itu gue ingat gue bilang sama nyokap gue, mak gue aku ini ikut pertukaran pelajar ke Amerika gitu. Terus nyokap gue kaget, pertukaran pelajar itu gimana? Iya, pertukaran pelajar itu yang dari Amerika ke Indonesia, aku ke sana ke Amerika. Terus dia kayak panik gitu. Nanti kalau dari Amerika ke sini tidur di mana gitu kata. Karena dia kira tidurnya pasti tinggalnya pasti di rumah gue yang nggak ada kamar gitu. Jadi Hmm. mereka Hmm. bingung. Tapi gue pergi ke West Virginia, gue tinggal di sebuah keluarga yang nampung gue. Dan pada waktu itu pertama kali gue pegang kamera VHS cam. Jadi Hmm. itu pertama kali gue bikin film pendek. Gue inget banget yang main itu dua domba. Namanya Isolde dan Brunhilde. Hmm. Jadi my host family gue, keluarga yang nampung gue punya dua domba, dan itu yang gue bikin film pendek. Ya itu pertama kali gue bikin film pendek. Terus ketika gue kuliah balik ke Indonesia, gue kuliah di ITB. Nah itu gue pernah bikin film pendek dua kali pakai handycam video 8 teman gue. Hmm. Yang punya namanya Alvin. Nah orang kaya lah pokoknya, punya punya handycam. Terus ya udah gue pelajari cara operate-nya, gue pakai, gue bikin film pendek. Satu film dokumenter tentang ospek, judulnya Solidarity Forever. Satu lagi film pendek slasher namanya Amok. Hmm. Gue bikin Amok ada dua. Pertama waktu gue kuliah, setelah itu ketika gue di Jakarta. Tapi yang gue bikin di kuliah namanya Amok juga, dan gue bikin sama teman-teman gue, diputar di acara himpunan. Dan gue ingat ketika diputar di acara himpunan, dosen ada yang marah gitu karena isinya bunuh-bunuh itu. Jadi ya udah gue bikin itu. Terus udah itu ceritanya. Jadi gue pertama bikin film pendek Itu oke, kita gitu. kita flashback ke Amerika berarti. West Ini salah satu Virginia. yang main di film pendek dokumenter gue ada di sini, Wirendra Chakrawarda ya. Dia main film pendek film ospek M95. Iya betul. Ketika misalnya, Gimana? berarti pas yang di West Virginia itu fiksi. Fiksi, tapi gue pakai voice over narration karena emang nggak ada orang, nggak ada manusia. Domba, Hmm. dombanya jelek Oh, lagi, jorok banget pantatnya, lengket-lengket gitu tokainya di bulu belakang. ngomongin apa itu? Berarti kan sangat eksperimental dong. Lo pakai Enggak, jadi domba. gue bikin karakter si Zolima Brunida ini, jadi kayak one day in the lives of two sheeps yang Hmm. hidup di sebuah bukit gitu. Jadi gue Hmm. kasih voice over narration. Jadi pas mereka jalan, gue kasih voice over narration gitu. Di mana ya itu ya PS-nya? Gue pengen Itu lihat benar juga. itu benar pertama kali ya. Itu pertama kali gue operate kamera ya, pegang Nah, kamera dan bikin film pendek. Apa? kalau lo ikut syuting pernah sebelumnya berarti. Oh oke. Jadi setelah kuliah, tadinya kan gue mau masuk ini ya, mau masuk IKJ, tapi IKJ mahal banget ternyata. Bukan mahal Hmm. banget, mahal banget, tapi
keluarga gue nggak punya duit untuk menyekolahkan gue ke IKJ setelah kita cari tahu berapa duitnya gitu. Di ITB dulu cuman harganya itu cuman satu semester cuman 300 ribuan. Jadi Hmm. gue masuk ITB karena murah dan ada liga film mahasiswa, kayak ekstrakurikuler mahasiswa di mana lo bisa belajar bikin film. Tapi gue nggak keterima di situ gitu. Jadi gue lulus cepet-cepet dan akhirnya gue ngelamar ke PH-PH, kirim surat lamaran. Tentunya gue nggak diterima karena nggak ada latar belakang di film. Akhirnya gue mutusin untuk jadi wartawan. Gue jadi Hmm. wartawan karena gue pikir kalau gue jadi wartawan gue bisa ketemu sama orang film dan gue nanti bisa bikin network atau bisa ngejual skenario gue. Karena pada waktu itu waktu gue kuliah gue nulis 3 skenario. Yang pertama judulnya Selasa jam 3 sore. Terus satu lagi ada film pendek yang nanti dibikin Amok judulnya, dan satu lagi Janji Joni. Jadi gue kepingin jadi jurnalis karena siapa tahu bisa ngejual, kalau misalnya gue ketemu sama orang film gue bisa ngejual skenario gue gitu. Dan Hmm. akhirnya gue jadi kritikus film sempat di Jakarta Post selama 5 tahun. Dan gue interview beberapa filmmaker dan akhirnya gue interview Teteh Nia Dinata pada waktu itu tahun 2002. Dia baru bikin film Cabaukan, gue interview untuk film Cabaukan, dan dia di Kalena Shira Film PH-nya pada waktu itu sekantor dengan Bunda Avi Syamara sama Mbak Sekar Asmara gitu. Mereka bertiga di Kalena Shira Film, dan itu pertama kali gue dikasih kesempatan. Hari itu gue ketemu sama ketiga uh, perempuan-perempuan itu Hmm. yang baik banget, sinting-sinting tapi baik. Terus gue langsung malamnya gue diajak nongkrong sama Mbak Sekar Asmara. Dia mau bikin film Biola Tak Berdawai dan dia nawari gue jadi Astrada 2 pada waktu itu. Hmm. Dia tanya, mau nggak jadi Astrada saya? Waduh, mau banget Mbak, walaupun gue nggak tahu, nggak paham. Dan Mbak sekarang ngasih gue buku Astrada, buku Hmm. Assistant Director, How to be Assistant Director. Gue inget banget warnanya orange. Gue dikasih sama Mbak Sekar dan gue baca itu, bagaimana cara menjadi asisten sutradara. Dan gue berdua sama Rako Prianto pada waktu itu. Rako jadi Astrada 1, gue jadi Astrada 2. Itu pertama kali gue ngelihat orang syuting dan pertama kali gue langsung jadi kru gitu. Hmm. Tentunya ya bodoh lah gue waktu itu ya di Astrada, tapi cepat belajar. Dan akhirnya gue diajak sama Tenia Dinata untuk nulis bareng film Arisan. Hmm. Gue nulis film Arisan, dan dia juga ngajak gue jadi Astrada 1 pada waktu itu. Jadi gue jadi penulis skenario dan jadi Astrada 1 di film Arisan. Gitu. Arisan itu tayang tahun 2003, filmnya cukup sukses pada waktu itu, diterima dengan baik oleh publik, kritikus di dalam dan luar negeri. Dan akhirnya Teteh pada waktu ngajak gue uh, nulis Arisan, dia bilang ntar kita produce ya kapan-kapan tuh Janji Joni. Karena pada waktu itu Teteh ngajak gue bikin skenario Arisan karena gue tunjukin skenario Janji Joni, dan dia kelihatannya suka dan ngajak gue nulis Arisan gitu. Terus dulu Arisan lulus dari Arisan ditayangkan, terus Janji Joni kita sempat ada ngerjain beberapa kerjaan lain ya. Ada serial buat MTV pada waktu itu, gua direct, namanya Ajang Ajeng. Terus karena kita dekat dengan MTV, tadinya eh, Teteh sama Bunda Avi Samara mau bikin Janji Joni jadi film TV buat MTV Hmm. gitu. Tadinya juga direkturnya orang lain tuh, mereka bilang mau nggak skenario kita filmin, direkturnya si ini gitu. Gue bilang Hmm. wah gue pengen banget nih ngedirect sendiri gitu. Terus si uh, Teteh bilang, yakin lo mau ngedirect sendiri? Gue bilang, iya, gue mau ngedirect sendiri. Emang lo sekolah film? Enggak. Lo pernah bikin film? Enggak. Ya udah, kita coba aja gitu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya
rencana untuk membuat film Janji Joni buat film TV, buat MTV itu gagal. Dan tahun 2004 akhirnya mereka come up lagi dengan idea untuk memfilmkan Janji Joni dengan gue direct gitu. Itulah pertama kali gue mengerjakan film. Walaupun gue nggak sekolah film, tapi gue belajar film otodidak dulu. Di Bandung gue sering ke jalan apa ya? Yang paling kece itu, lupa gue. Jalan apa di Bandung yang keren banget? Yang kayak di Belanda. Apaan, Braga gitu? Di Braga. Di Braga ya, Braga. Braga ada toko buku dulu, toko buku yang jual buku-buku bahasa Inggris. Ada buku tentang film, terus gue baca gitu-gitu. Nggak kayak zaman sekarang gampang kali ngeliat ini kan, kayak tutorial-tutorial di YouTube atau cari buku dengan gampang PDF. Zaman dulu agak susah. Tapi belajar teori dari situ otodidak dan ngelihat orang syuting sambil jadi kru Astrada pertama dan kedua, akhirnya gue bikin film Janji Joni. Gitu. Lo Halo teman-teman semua yang lagi dengerin, lumayan rame. Ketika misalnya lo ditanya tadi kan, lo pernah bikin film, kenapa lo nggak jawab? Pernah. Oh, sorry. Jadi gua tuh pernah bikin film, gue lupa bilang. Jadi waktu tahun 2002, gua memutuskan untuk bikin film pendek. Jadi gue punya duit 2 juta pada waktu itu tabungan gue. Dan gue kepingin bikin film. Judulnya Amok juga, tapi berbeda dengan Amok yang ada di kuliah. Terus gue bikin film si Amok ini, gue ajak beberapa temen gue. Dan gue kenal sama, jadi gue dulu tuh pertama kali di Jakarta kenal dengan beberapa orang film. Beberapa diantaranya Reka Wijaya. Reka Wijaya ini adalah sutradara dari, nantinya dia akan ngedirect serial Bajaj Bajuri. Dia juga bakal ngeluarin film baru nih, Reka Wijaya, teman lama gue. Dan Umbara Brothers. Jadi gue kenal dulu Bonti, Fajar, tentunya semuanya. Anggi dulu belum jadi filmmaker, tapi udah show interest in films gitu. Ya udah, gue syuting sama mereka yang main, gue seharusnya ngedirect, dan Reka Wijaya seharusnya jadi Astrada. Tapi pada waktu itu setelah syuting hari pertama, kita syuting 3 hari. Syuting hari pertama gue nggak paham itu ngedirect gimana ya, ternyata susah. Akhirnya gue minta sama Reka, karena gue juga main kan. Jadi gue tuh main, jadi lucu banget. Dulu pemainnya ada gue, Ferdi Rifa Hamzah, Dr. Ferdi Rifa Hamzah, yang juga penulis buku Cado-Cado yang sekarang. Terus ada Teple sekarang dia graphic designer dan di agensi juga, agensi iklan. Jadi kita bikin itu, syuting hari pertama gue bingung gitu, susah ya ngedirect, taruh di mana. Terus DOP gue bilang, ini gimana nih kamera ya, taruh di mana? Gue bilang, gimana ya, gue juga bingung. Terus gue bilang sama Reka kayaknya gue nggak bisa nih ngedirect, lo aja deh, gue main aja gitu. Ya udah, gue bantuin deh gitu. Jadi Reka yang ngedirect gitu. Terus film itu jadi, ternyata ada festival. Ini nggak panjang gue ceritanya kan? Enggak, santai. Filmnya Amok. Terus jadi pada waktu itu SCTV itu sedang mengadakan kompetisi film independen, namanya Festival Film dan Video Independen Indonesia. Yang pertama. Terus kita bilang, kita masukin aja Amok yuk ke FII. Ayo coba yuk. Terus filmnya mau diedit ya, ternyata harddisknya rusak gitu. Harddisknya rusak. Oh shit gitu kan. Waduh, harddisknya rusak gimana nih. Terus karena Reka juga yang ngedit, sama Reka lebih dihancurin lagi sama dia. Jadi adegan itu filmnya menarik banget sebenarnya. Jadi tentang 3 orang mahasiswa yang kepingin bikin film, akhirnya mereka bikin film, dan mereka percaya kalau bikin film tuh harus ada 2 unsur, seks sama violence gitu. Akhirnya mereka bikin film, nyari pemainnya mau adegan seks, sama ada adegan pembunuhan, tapi something happen, ada yang mati beneran gitu.
Udah diedit sama mereka, ternyata habisnya korup, rusak, sama mereka dihancurin sekalian, jadi gambarnya menjelang ending itu nggak beraturan gitu bentuknya. Kita masukin ke Festival Film Indonesia itu, Festival Film dan Video Independen Indonesia oleh CTV, menang filmnya. Kita dapat juara kedua. Jadi juara pertama siapa gue lupa, tapi juara keduanya kita diputar di CTV. Sebelum diputar tuh diberikan komentar dulu sama dua orang, namanya John Derantau sama dan Hmm. Pakita Wijaya. Jadi John Derantau sama Pakita Wijaya komentar soal film kita itu kan, film Mamo. Hmm. Terus kata John Derantau gini, ini film ini keren banget nih, anak-anak muda yang luar biasa, mereka berani banget. Stylenya gue seneng banget. Coba lihat di endingnya itu stylish banget. Padahal keras harddisknya. Dan ya udah, jadi diputar di SCTV. Nah itu pertama kali gue terlibat di film. Tapi bukan gue sutradaranya gitu. Jadi gue Hmm. cuman di situ cuma penulis skenario. Makanya ketika ditanya sama Tete, lu pernah bikin film? Ya belum. Yang proper, film pendek yang proper juga belum. Ya di kuliah ya, termasuk lah karena itu film yang ngaco juga bikin. Gitu. Kenapa ngaco Akhirnya menurut lo kalau di kampus? Tapi kan lo direct kan kalau di kampus. tapi ini kacau banget, men. Kalau lo lihat, gue sih pengen banget pengen banget nunjukin. Jadi gue uh, punya planning sama teman-teman gue yang sekarang sudah ngedirect film untuk nunjukin film pertama kita. Tapi jangan film pertama yang proper gitu. Jangan Hmm. film pendek yang udah proper dibikin, masuk festival, udah bagus. Nggak, betul-betul film pertama yang culun banget ya. Itu Amok itu yang waktu gue bikin waktu kuliah. Gitu. Jadi Ya. ya udah, akhirnya green light, skenario Janji Joni, tentunya ada beberapa rewrites, dan we go into production. Lo ceritain Gitu. ini dong, Johnny B. Brave lo. Oh, Johnny B. Brave ya? Oh, shit. Jadi, pada waktu itu, tahun 2004. Tahun 2004 itu gue, eh, setelah kenal sama tiga orang itu, Tania Dinata, Bunda Avishamara, Mbak Sekar Yosmara, gue kenal juga sama, setelah bikin arisan ya, kenal sama Ibu Yayang Senur, gitu. Hmm. Ibu Yayang Senur pada waktu itu diberikan mandat untuk membuat sebuah PSA. Bikin PSA, jadi ada sebuah acara di Bali namanya United in Diversity. Itu beberapa universitas di Indonesia kerjasama dengan beberapa universitas di Amerika sama beberapa media sini mau bikin PSA gitu. Jadi ada acara itu, ada videonya, dan si Ibu Yayang minta gue nulis skenario-nya gitu. Hmm. Dan ketika gue tulis, gue kasih ke Ibu Yayang, dia bilang, oh ini keren banget, tapi gue nggak tahu nih cara ngedirect, lo aja yang ngedirect, ada gue ngedirect gitu. Tapi bukan Hmm. film pendek sih, jadinya jadi ya film pendek, tapi gue gue nganggap itu kayak PSA gitu ya. Jadi bukan bukan film yang memang gue bikin dari gue gitu. Public service announcement. Apa sih bahasa Indonesia apa? Iklan layanan masyarakat, Masyarakat. ILM gitu. Kacamatanya Terus bagus, kacamata siapa? Kacamata Mamat ya. lu lah anti radiasi itu kacamata Joko. Itu Gitu. ya teman-teman yang nggak tahu kemarin sebenarnya di era yang sama kemarin Haris juga cerita bahwa film dia yang pertama juga masuk di kompetisi yang sama gitu di SCTV. Tapi kayaknya pas Oh zaman iya? dulu itu, pas zaman dulu itu Tapi nggak menang ya? kayaknya dia nggak jadi pemenang utama tapi apa gitu. Gue lupa. Oh, oh beda Si berarti. Bagusan punya gue. Tapi kalau misalnya berarti zaman itu benar-benar teknologinya jadi dimudahkan kan. Ketika misalnya dulu kita mau bikin film pakai reel, terus tiba-tiba digital, kemudian jadi hampir semua banyak orang lah gitu untuk bisa syuting film sendiri zaman itu ya. Iya, dan jadi pas Joni Joni itu kan selesai gue syuting arisan sama Teteh, Teteh bilang, udah kita syutingnya 35 aja kan Teteh, karena 16 mili ternyata
harus melalui digital intermediate, DI, dan Hmm. ternyata ada keribetan yang yang lebih apa ya, lebih ribet dibandingkan 35. Akhirnya kita syuting 35. Jadi gua syuting Janji Joni, tentunya belajar dari yang gua lihat di syuting Arisan. Gua prepping aktor, gua baca buku, betul-betul mempersiapkan diri. Gue baca teorinya, nanya-nanya sama Tete, nanya-nanya sama uh, Bunda Afi, Mbak Sekar, tentang directing, tentang filmmaking. Betul-betul gue, semua orang yang gue kenal gue tanya gimana caranya bikin film. Sementara itu gue juga baca teorinya. Terus pokoknya persiapannya betul-betul gue bikin sebisa gue pada waktu itu gue lakuin. Gue reading sama para pemain, itu gue reading sendiri walaupun gue belum pernah bekerja dengan aktor dalam kapasitas sebagai saudara, tapi gue usahakan gue membaca skenario, prepnya sama aktor-aktor gue langsung sama mereka gitu. Terus pemainnya all star pada waktu itu ada Nicholas Saputra yang gue kenal ketika film Biolota Berdawai, terus jadi temen, terus kita ajak untuk main Jane Johnny, dia baca skenario, dia suka banget. Terus Mariana, Renata, uh, terus yang lainnya juga Surya Saputra, temen gue ya sejak syuting Arisan, dan beberapa nama-nama yang sudah terkenal di publik, dan mereka memang betul-betul mau ngebantuin gue gitu untuk bikin film ini. Ayo, gue ikutlah main jadi apa aja gitu. Terus pada waktu itu DP Ipung Rahmat Saipul, Pak Ipung yang dulu waktu di Arisan jadi asisten kameramen. Terus dia bikin film pertama Mengejar Matahari kalau nggak salah. Terus kita sering nongkrong bareng. Terus gue ajak juga untuk jadi DP gue di Joni. Dia mau. Terus kru-krunya sebagian dari kru-kru Arisan. Termasuk ada director Aryono dan beberapa orang lagi gitu. Udah syuting. Hari pertama syuting itu gue inget banget di sebuah bioskop lama di Cimanggis. Gitu. Adegannya adalah Pak Uco, Gito Rolis, dan Joni, Nicholas Saputra ngobrol di ruang proyektor. Ruang proyektor itu kecil banget ya, kayak mungkin panjang kayak 5 meter, tapi itu sempit banget, mungkin cuma 2,5 meter. Ada proyektor, ada macam-macam. Terus Pak Ipung bilang, Jok, ini gimana nih shotnya gitu. Oh begini aja nih, gini-gini. Gitu. Tadinya gue pas mau syuting hari itu berangkat dari rumah gue merasa kayak oh wow gue sekarang sutradara nih, wah beken banget nih gue sutradara, gila gitu kan. Stres, maksudnya kayak deg-degan gitu mau ngedirect tapi kayak sombong banget, wah gila piece of cake lah, gampang lah jadi saudara gitu. Ya udah, shot pertama itu gampang karena wide ya, jadi cuma ditaruh aja kamera di sini Pak Ipung wide, oke tunjukin semua orang yang kelihatan dari kepala sampai kaki kelihatan, udah mereka ngobrol segala macam, oke. Standby and action, wih mantap, action pertama gua kece, wah sutradara nih gua gitu. Terus udah kan, udah shot yang wide, master, terus Pak Ipung nanya, oke Job, next shot gimana nih, di mana kameranya, sebesar apa gitu. Terus gua tuh mikir, oh ya di mana ya, gimana ya nih, oke. Oke, tapi gue nggak mau kelihatan kayak bodoh gitu kan. Oh, di sini nih kamera di sini. Oke, sesi segini dari kepala sampai dada. Oke, medium close up. Oke, berarti pakai lensa ini. Oke, ya, yuk syuting ya, standby and action gitu. Jadi hari itu udah gue syuting kan dari mulai pagi sampai malam selesai. Udah gue pulang. Gue pulang, wah alhamdulillah hari ini oke juga nih, lancar nih gue syuting gitu kan. Gila gue sutradara nih. Syutingnya 18 hari, nah hari pertama 17 hari lagi. Tuh 17 hari lagi gue punya film, wah keren banget gue gitu. Terus gue pulang, gue tidur, pagi-paginya gue datang lagi. Jadi produser bawa rushes kan yang direkam di KS itu untuk melihat gimana hasil kemarin. Terus tiba-tiba editor gue datang, namanya Yoga, Chris Pratama. Terus dia datang dari jauh. Jauh gitu kan. Ini kan kita lagi di monitor, semua orang lagi ngumpul gitu kan. Ada semua kru, ada pemain gitu kan bareng gue. Dia bilang,
Cok, lu gimana sih syuting? Nggak bisa gue edit nih. Screen direction lu salah semua nih, gitu kan. Gue langsung, oh shit, hah? Gimana? Screen direction lu salah? Salah di mana? Gitu kan. Gue langsung, waduh mati nih gue. Tapi gue nggak bisa kelihatan bodoh dong. Semua orang lihat gue kan. Semua kru, semua pemain lihat gue gitu. Hmm. Gue langsung mengalir gitu, keringet di sini. Waduh, semua orang lihat gue kayak di judge gitu kan, nggak bisa kerja. Holy shit. Tapi gue pura-pura yang jago gitu. Apanya sih yang nggak bisa? Yok, bilang. Ya itu screen recordnya salah. Mana coba punya putar previewnya, putar. Biar gue tunjukin ke lo gitu kan. Hmm. Nih, putar kan. Putar sama dia. So, putar. Terus dalam hati gue, iya mati nih, gimana nih? Kok gak nyambung ini gambarnya? Tapi gue bilang gini, bisa dong yo. Jadi sebelum ini coba lo matiin. Nah, coba di sini ini awalnya nih ya kan, coba jalanin. Lo cut di sini, masukin footage yang tadi sebelumnya, terus di sandwich. Bisa dong, masa lo gitu nggak bisa? Terus semua orang ngatain Yoga, jadi ngatain gue. Terus Yoga bilang, ya bisa sih, ya bisa. Nggak bisa, kan gue juga udah pikirin, cek. Terus dalam hati gue langsung balik kanan, terus gue pergi, gue ke toilet dulu ya. Terus gue agak mau nangis gitu, mati nih gue gimana, gue masih 17 hari lagi. Terus gue yang, oke, fokus. Gue baca lagi bukunya kan, gue bawa buku tuh akhirnya. Gue baca buku, gue lapisin gitu bukunya. Jadi judul bukunya Film Director, pengarangnya Richard Elbert. Terus gue tutupin gitu sama kertas putih supaya orang nggak lihat gue sutradara tapi masih baca buku. Ya udah, akhirnya gue baca. Udah, gue betul-betul sejak hari itu gue sangat merhatiin banget ini works apa enggak. Kalau zaman sekarang digital kan bisa langsung di preview. Kalau misalnya kita syuting pakai film 35 baru besoknya bisa dilihat hasilnya gitu. Ya udah, akhirnya kita syuting dan syuting juga gerilya banget. Jadi ini syutingnya budgetnya cuma bisa 18 hari. Kita syuting pakai film 35. Jadi take-nya nggak bisa banyak-banyak dan semuanya harus di planning. Masalahnya pada waktu itu dengan lokasi, karena lokasi banyak banget gitu. Ada beberapa lokasi yang nggak bisa, akhirnya harus cari lokasi lain, pindah kemana, dan itu susah banget nyari lokasinya. Sampai ada beberapa lokasi yang kita nggak punya izin, tapi kita syuting aja. Adegannya kan cuma si Nicholas Saputra lari nih, Johnny lari gitu, udah lari aja, kita shoot. Jadi si Nicholas Saputra lari, kita naik mobil van, kita shoot gitu dari dalam mobil. Terus ada sekali waktu kita dikejar-kejar sama security, sama satpam lokasi di daerah itu karena kita nggak punya izin, tapi kita lari aja. Jadi Nicholas lari karena beneran dikejar-kejar sama satpam di shoot. Gitu. Itu waktu itu kalau nggak salah cerita. si adegan lari itu ada yang di daerah Kelapa Gading bukan sih? Enggak ya? Banyak banget kita dari mulai daerah kota Gajah Mada yang Muruk itu ke Senayan, Kelapa Gading, banyak banget itu. Kelihatannya kan seamless ya larinya, tapi kita mencari tempat yang picturesque, jadi akhirnya banyak sekali lokasinya gitu. Soalnya gue ingat lagi ada pembangunan, masih ada apa tuh, pelang pagar-pagar, tapi kayak, wah ini kayak mall Kelapa Gading lagi dibuat deh kayaknya, ada yang lagi dibikin. Oh iya, mall Kelapa Gading ya, betul. Terus sih Ya. pas lo tuh berarti ketika misalnya lo jadi Astrada 2 kali, lo penulis skenario, terus lo tiba-tiba jadi director, masa baca lo, masa persiapan lo, diri lo sendiri sebagai director dengan baca-baca itu berapa lama, Jo? Jadi gini, gue bisa dibilang belajar filmnya pertama dari teori, dari baca buku ya. Dari baca buku itu, mungkin gue baca buku bisa dibilang setelah gue lulus kuliah tuh, tahun 2000, gue jadi wartawan, gue mulai baca-baca buku. Tapi baiknya waktu itu gue jadi kritikus film juga. Jadi gue dipaksa untuk by the way, sebelum gue lupa ya, ada satu profesi yang dulu gue pernah lakuin sebelum gue jadi filmmaker. Ya itu?
Ya, jadi tahun 99 gue pernah jadi em, wedding videographer. Jadi gue dulu juga syuting Hmm, wedding. Jadi hmm, kebetulan gue nggak punya duit dan teman kenalan gue ada yang nikah dan akhirnya gue jadi wedding photographer, wedding videographernya dia gitu. hmm, hmm, Yang akan jadi basic cerita gue, film gue yang judulnya Pernikahan Terakhir di Bumi atau The Last Wedding on Earth. Nah, oke. hmm, Jadi gue belajar baca buku dari tahun 2000, tapi gue jadi kritikus film gitu. Dan jadi kritikus film itu gue sangat beruntung karena gue dipaksa untuk belajar film dengan cara menonton buku dan menonton film dan membuat analisis. Mungkin bukan analisis tapi lebih asesmen ke film gitu. Jadi ketika hmm, gue nonton, gue kan harus nulis review ya. Jadi gue cari tahu ya, nih ada beberapa elemen yang ingin disampaikan oleh filmmakernya tapi works gitu, berhasil sampai ke penonton. Tapi ada juga um, adegan yang lo tahu kayak filmmakernya mau nyampein apa tapi somehow nggak works. Jadi dari situ gue juga belajar apa yang berhasil dalam bercerita dalam film, apa yang nggak berhasil dan bagaimana hmm, caranya gue menghindari apa yang pernah dilakukan oleh saudara lain, filmmaker lain dan membuatnya tidak gue lakuin lagi di film gue. Jadi hmm, gitu. Jadi kritikus film membuat gue harus membuat assessment, analisis tentang film. Jadi itu membantu gue banget. Jadi baca buku, nonton film, bikin analisis dan itu kan rutin ya. Gue punya kolom sendiri Jakarta Post dulu. Jadi dalam seminggu gue at least harus nonton um, 3 film hmm, karena gue punya 2 kolom. Jadi gue harus menganalisis film yang telah gue tonton untuk gue bikin reviewnya gitu dan itu gue lakuin selama dari tahun 2000 sampai tahun 2002 itu gue bisa ngelihat orang syuting langsung dan gue jadi krunya dengan jadi Astrada di Biota Berdawai. Di Biota Berdawai itu gue bukan cuma jadi Astrada loh, jadi posisi gue di Biota Berdawai ya, jadi Astrada, jadi location publicist. Jadi kalau misalnya ada uh, pers yang datang, gue yang nge-brief. Terus gue jadi script continuity, jadi gue nulis pencetar adegan, apa yang sudah di take dan segala macem. hmm, Dan gue juga jadi clapper. hmm. Jadi gue jadi Astrada, publicist, script continuity, dan clapper. Jadi gue 4 posisi ketika film Bilota Berdawai. Jadi belajarnya gila-gilaan, walaupun setengah mati ya. Tapi gue belajar banget gitu di film Biolota Berdawai. Jadi baca buku, bikin assessment, analis tentang film dengan jadi kritikus, dan ikut syuting. Itu sih Hmm. modal gue ketika bikin film pertama kali gitu. Gue mau flashback dikit deh. Ketika lo jadi kritikus tuh memang tujuan lo akhirnya lo mau berjejaring dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa memproduksi film karena cita-cita lo jadi Nah, filmmaker atau enggak sebenarnya? Ya enggak juga aja. gimana? Gimana putus-putus tadi Mat? Putus Mat? Enggak, ketika ketika lo jadi kritikus, goals lo tuh Ya, sebenarnya memang ingin berjejaring dan membuka kesempatan lo untuk jadi filmmaker atau ya enggak kepikiran aja udah jadi kritikus waktu itu untuk jadi filmmaker. kalau gue jadi penulis review film itu sejak gue SMA. Jadi ketika gue SMA, gue udah nulis untuk koran di Medan beberapa kali gitu. Hmm. Gue nulis, gue juga koran apa aja gue lupa. Tapi gue nulis beberapa kali. Dan ketika gue kuliah, gue sudah nulis artikel. Pas gue teman-teman, Mat putus ya Mat? Putus ya? Lagi delay, lagi buffering gitu. Teman-teman bisa Lagi lihat buffering, aku lagi buffering. jelas apa aku putus-putus juga? Halo, testing, testing, testing. Lagi buff, lagi buffer, Jo. Putus, putus katanya Mat.
Di gue lagi buffer, lagi delay gitu. Apa? Lagi buffer. Nah ini udah lumayan nih. Bagus. Ah, Jadi sinyal. Masih bisa ngelihat aku nggak teman-teman? nah ini lagi lancar. Lancar, oke. Nah jadi delay. Jadi gua SMA kuliah udah nulis artikel dan itu biasanya berdasarkan film yang gua tonton gitu. Dan ketika gua jadi wartawan pada waktu itu Jakarta Post, gua nggak bisa langsung ternyata jadi apa namanya jadi wartawan lu nggak bisa langsung milih lu mau nulis soal film karena Hmm. lu harus melalui dash-dash lain yang di assign ke lo oleh editor lo gitu dan akhirnya ketika gua masuk Jakarta Post gua kira gua bakal bisa ketemu orang film langsung gitu ternyata nggak bisa gue ditempatkan di Polda Metro Jaya gue ditempatkan di tempat mana-mana untuk meliput soal kriminalitas Jakarta jadi gue nggak suka dan gue pikir gimana caranya gue bisa bersinggungan sama film ya pada waktu itu gue inget banget ada film Crouching Tiger, Hidden Dragon yang ternyata diputar lebih dahulu di Indonesia ketimbang di Amerika gitu. Gue pikir nih kayaknya nggak basi kalau misalnya gue bikin reviewnya. Jadi pas midnight gue nonton dan akhirnya gue tulis reviewnya gitu. Walaupun gue nggak ngurusin film, gue ngurusin Des Metro pada waktu itu crimes, kriminalitas. Setiap hari gue Hmm. nongkrong di Polda Metro Jaya gue bikin aja reviewnya dan gue kasih ke editor gue bilang ini saya nulis ini pak review ulasan untuk Crouching Tiger dan Dragon kalau misalnya bagus silakan boleh dong pak dimuat ternyata pas dia baca dia seneng banget ini bagus banget nih kamu bikin ulasan film ya udah tulis lagi jadi tapi kamu nggak bisa ninggalin desk kamu ya nggak apa-apa pak jadi gue punya dua assignment selain gue ngerjain desk gue tapi gue juga ngerjain apa namanya ngerjain film ulasan film gitu jadi ya udah kalau ditanya apakah gua nulis eh, kritikus film dalam rangka untuk membangun jejaring jawabannya iya dan iya dan tidak karena gua nggak bisa eh, ketemu sama orang film dengan assignment gua pada waktu itu Jakarta Post gua nulis review film tapi ternyata ketika gua bikin review film itu nggak membangun jejaring karena eh, ternyata eh, malah bikin musuh gitu gue pada waktu itu. Jadi ya eh, Hmm. Hmm. eh, berhasil dan tidak berhasil, tapi ya alhamdulillah eventually berhasil gitu. Hmm. Lu masih malah lagi buffering gitu. Ini siapa yang buffering sih? Gue apa lu ya? Coba ya, gue bergerak. Tapi kayaknya memang kalau Instagram Live tuh setelah jeda berapa waktu emang kadang-kadang buffering gitu sih. Lo kemarin nggak ya? Pas sama Upi sama Ocai? Oh, kalau Oce memang parah sih wifi-nya. Nah ini gimana nih? Gue di luar. Nah, coba ya, kita Enggak. coba. Ya. Ada ponakan gue, si Dodi. Halo, Dod. Ya, Ketika misalnya jadi lo akan menyarankan ke teman-teman yang lagi bikin film itu sebelum masuk ke industri akan mengikuti jejak lo nggak? Baca buku yang banyak, kemudian kalau bisa ikut bikin produksi juga yang jumlahnya juga jangan sedikit juga untuk pengalaman dia. Lo akan menyarankan hal yang sama. gimana? Kepotong ya? Apa? Kepotong Ya, ya? kepotong. Ya, Ketika misalnya dari pengalaman lo sampai ke Janji Joni kan berarti lo cukup banyak baca buku. Selain karena memang ini ya nulis kritik gitu ya. Lo baca banyak buku film dan kemudian lo juga tadi ya. bilangnya nyinggungnya soal lo ikut produksi gitu, ikut beberapa produksi.
lo akan Ya, menyarankan hal yang sama ke teman-teman yang mau masuk ke industri nggak? Untuk ya baca buku pasti. Apakah kemudian ikut produksi sebagai departemen yang berbeda juga penting gitu? menurut gue penting banget ya. Jadi kalau misalnya sebagai direktur ya, terutama kalau misalnya kita mau ngedirect, tentunya kan ada mekanisme. Kalau misalnya kita baca buku, fine, cara ngedirect seperti apa, theoretically, tapi dinamika syuting itu harus dirasakan sendiri dulu sebelum kita ngedirect our own film gitu. Jadi Hmm. kalaupun kita nggak bisa masuk, gua sarankan dengan sangat sangat dengan sangat keras, gua sangat menyarankan untuk Hmm. ikut produksi film dulu gitu, film apapun itu. Mungkin sebagai kru apa ya, lo bisa magang di sebuah produksi, lo tahu bagaimana dinamika dan mekanisme dari sebuah syuting. Sebelum kita ngedirect film sendiri gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk, oke, walaupun kita udah baca buku teori penyutradaraan, terus langsung kita ngedirect film terjun ke sebuah dunia yang kita nggak tahu mekanisme sama dinamikanya seperti apa sih seharusnya gitu. Gitu. Berarti ini di luar produksi film, misalnya dia bikin film pendek, tapi lo tetap nyaranin kalau bisa ikut ikut project apapun gitu ya. Iya, kalau misalnya dia udah pernah bikin film pendek sendiri, kalau misalnya film pendeknya apa namanya film pendeknya memang film pendek yang cukup proper gitu ya, cukup 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 inilah cukup sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang kita bikin film pendek dalam sebuah lingkungan yang kita juga nggak tahu bahwa apakah ini proper apa enggak. Yang penting ada Hmm. gambarnya, ada suaranya, tapi kita nggak tahu bagaimana mekanisme yang dilakukan ketika syuting yang lebih proper gitu. Jadi gue sangat menyarankan orang untuk bisa ikut sebuah syuting gitu sebelum dia syuting sendiri dengan filmnya gitu. Ini terakhir nih karena dari tadi banyak yang nanya sebelum kita tutup Hmm. udah mau sejam. Lo ceritain proses. Ada yang tadi banyak nanya proses musiknya Jok. Ya, Karena kan ini kan kalau yang gue tahu ini kan pertemanan banget ya. Maksudnya lingkungan kampus lo juga gitu. Age ya, dan David kan memang dari kampus yang sama lo. ya, Lo bisa ceritain nggak? ya. Kalau musik dari Janjoni ya, musik Janjoni memang Mhm. spesifik banget. Jadi pada waktu itu, eh, waktu gue bikin film pendek gue yang Amok yang akhirnya gue nggak tahu gimana nyutradarainya itu musiknya yang bikin AG, Hmm. musik yang bikin AG gitu. Dan ketika kita syuting Janji Joni, ketika kita syuting Arisan, itu mulai kenal dengan anak-anak yang uh, berkarya di jalur musik independen pada waktu itu. Uh, Terlebih lagi ketika gue jadi wartawan, gue kenalan dengan beberapa musisi. Jadi gue pernah nggak tahu mau nulis apa, akhirnya gue lewat gedung 28 di Kemang, gue kelihat sebuah bajakan gitu, banner Line Band, malam ini manggung gitu. Terus gue bingung, Line Band siapa ya? Kayak gede banget gitu bannernya. Jadi ternyata mereka adalah anak-anak yang anak Indonesia sebagian kuliah di Seattle dan mereka bikin band, Line Band. Isinya adalah antara lain Jika Sally, Agina Rotama, Bambi Gusti, Iman. Hmm. Dan akhirnya gue interview mereka sampai 2 kali untuk Jakarta Post dan akhirnya kita temenan gitu. Ya udah dari pertemanan itu akhirnya mereka pada waktu itu sering nongkrong di sebuah recording studio namanya Pendulum di Jalan Brawijaya dan ternyata Pendulum ini juga dekat dengan Aksara Records dan ya udah aku bergulir aja ketika kita bikin Jain Joni gue minta musiknya seperti apa dan mereka kumpulin orang-orangnya gitu mereka cari musisi-musisi yang punya lagu-lagu yang cocok dengan kebutuhan film dan akhirnya seperti yang kita ketahui ada lagu pertama Sore di situ ada Watch Campus Company dan beberapa The Adams dan ada beberapa band-band yang kece-kece banget gitu. Gitu. Nih ya, karena udah panggilan azan maghrib, jadi kita sudahi. Thank you ya Jok, Terima ngobrol-ngobrolnya. kasih teman-teman semua yang udah ngikut.
Nanti kita ngobrolin lagi yang project si film pertama ketika pandemi udah kelar. Siap. Yo, Oke. sehat-sehat, Jo. Thank you ya. Ya, Thank you, YouTube. teman. Dan teman-teman semua. Thank you, teman-teman. Dah.